Perkenalkan, nama saya Anisatu Firdausi Umami, mahasiswa PG PAUD angkatan 2018. Saya dari Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sebuah permainan. Permainan ini bernama Tepola atau singkatannya tepuk berpola. Tepola ini terinspirasi dari jurnal dengan judul Hans Clap Song, di mana dalam jurnal tersebut berisi guru menyampaikan pembelajaran dengan menggunakan gerakan, sehingga saya terinspirasi untuk membuat permainan Tepola ini untuk mengembangkan kognitif anak. Permainan Tepola ini menggunakan konsep matematika tentang pola. Permainan ini terbagi dalam 3 jenis permainan. Yang pertama yaitu permainan dengan gerak kaki, kemudian permainan tidak boleh salah, dan yang ketiga yaitu permainan dengan gerak tangan. Permainan Tepola ini dilakukan oleh individu untuk permainan tepuk gerak tangan dan juga tepuk gerak kaki, dan untuk tepuk tidak boleh salah dilakukan berkelompok, yaitu terdiri dari 2 orang untuk tiap kelompok. Permainan ini diperuntukkan untuk usia 5-6 tahun, di mana dalam perkembangan kognitif anak di usia 5-6 tahun, anak dapat mengenal pola paling tidak ABCD. Tujuan dari permainan Tepola ini adalah untuk mengembangkan kognitif anak usia 5-6 tahun. Tidak hanya itu, permainan ini juga mengembangkan fisik motorik anak, di mana dalam kegiatan permainan ini anak akan menggerakkan kaki dan juga menggerakkan tangan. Tidak hanya itu, juga dapat mengembangkan sosial emosional anak, di mana anak dapat mentaati aturan dan juga dapat mengelola perasaan dengan temannya pada saat melakukan permainan dengan berkelompok. Permainan Tepola ini sudah termasuk dalam tahap permainan kooperatif, di mana anak-anak sudah dapat bermain dengan temannya dan juga dapat menggunakan keterampilan pada saat bermain, termasuk dalam berkomunikasi. Dalam permainan Tepola ini ada beberapa teori yang digunakan. Yang pertama yaitu teori kognitif, yang mengatakan bahwa bermain merupakan tahap perkembangan kognitif yang harus dilalui oleh anak. Dan dalam penerapannya pada permainan Tepola ini, pada saat anak menerima instruksi dan anak dapat melakukan, sehingga anak dapat melakukan instruksi tersebut. Yang kedua yaitu teori belajar sosial, yang mengatakan bahwa bermain merupakan sarana untuk berinteraksi, bersosialisasi, dan berkomunikasi. Dan penerapannya pada permainan Tepola ini pada saat anak bermain kelompok. Yang ketiga yaitu teori surplus, di mana pada teori ini mengatakan bahwa kelebihan tenaga dari seorang anak akan dikeluarkan dan disalurkan melalui kegiatan bermain dan permainan. Pada permainan Tepola ini penerapannya pada saat melakukan permainan tepuk gerak tangan dan juga tepuk gerak kaki. Yang keempat adalah teori pembawaan, di mana pada teori pembawaan ini adalah permainan untuk mempelajari fungsi hidup yang akan digunakan untuk masa yang akan mendatang, di mana dalam penerapannya permainan ini adalah pada saat pemberian reward dan juga punishment, di mana pada saat anak diajarkan menerima kekalahan dengan cara lapang dada yang akan diterapkan anak pada saat mendatang. Aturan permainan tepuk gerak kaki. Yang pertama, dilakukan oleh individu atau individu secara bersama-sama. Yang kedua, melakukan instruksi dengan mengatakan tepuk gerak kaki. Yang ketiga, tidak boleh mengganggu temannya. Dan yang keempat, jika menang akan mendapatkan reward dan jika kalah akan mendapatkan punishment. Saya akan menjelaskan mengenai langkah permainan tepuk gerak kaki. Yang pertama, guru menginstruksikan dengan kata jinjit, kemudian anak menirukan dengan gerakan berjinjit sambil bilang berjinjit. Kemudian
guru menginstruksikan angkat kaki kanan, kemudian anak juga menirukan angkat kaki kanan. Kemudian guru menginstruksikan angkat kaki kiri. Kemudian anak juga meragakan angkat kaki kiri. Kemudian guru mengatakan atau menginstruksikan loncat ke depan, dan juga anak akan mempraktekkan untuk loncat ke depan. Kemudian guru menginstruksikan loncat ke belakang, anak juga menirukan untuk loncat ke belakang. Kemudian guru menginstruksikan dengan tepuk 2 kali, kemudian anak mengatakan re. Jinjit. Jinjit. Angkat kaki kanan. Angkat kaki kanan. Angkat kaki kiri. Angkat kaki kiri. Loncat ke depan. Loncat ke depan. Loncat ke belakang. Loncat ke belakang. Tepuk tangan. Hore! Aturan permainan tepuk tidak boleh salah. Yang pertama, dilakukan berkelompok, yang satu kelompok terdiri dari 2 orang. Melakukan instruksi, tidak boleh menyalahkan sesama teman, menggunakan pola yang sudah diberikan. Jika menang mendapatkan reward, dan jika kalah mendapatkan punishment. Saya akan menjelaskan mengenai langkah permainan tepuk tidak boleh salah, di mana guru menginstruksikan anak saling berhadapan. Kemudian guru mengatakan 1, yang berarti tangan kanan bertemu dengan tangan kanan. Kemudian 2, berarti tangan kiri bertemu dengan tangan kiri. Kemudian 3, berarti kedua tangan bertemu, dan seterusnya. Ini akan diperagakan bersama model 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang pertama, dilakukan oleh individu atau individu secara bersama-sama. Yang kedua, melakukan instruksi. Yang ketiga, tidak boleh mengganggu temannya. Yang keempat, jika menang mendapatkan reward, dan jika kalah mendapatkan punishment. Saya akan menjelaskan mengenai langkah permainan tepuk gerak tangan. Yang pertama, guru menginstruksikan tepuk remas-remas. Kemudian anak menirukan dengan mengucapkan remas-remas. Kemudian yang kedua, guru menginstruksikan tepuk tangan. Dilakukan 2 kali, dan anak melakukan tepuk tangan 2 kali dan mengucapkan. Kemudian yang ketiga adalah tepuk kepak sayap, di mana anak-anak merentangkan tangannya dan mengucapkan kepak sayap. Yang ketiga yaitu guru menginstruksikan tepuk terbang, di mana anak-anak yang sudah mengepakkan sayap akan terbang seperti ini. Ini akan diperagakan oleh model tepuk remas. Remas-remas. Tepuk tangan. Tepuk-tepuk. Tepuk kepak sayap. Kepak sayap. Tepuk terbang. Terbang. Sekian pembahasan mengenai permainan tepola ini. Diharapkan permainan tepola ini dapat mengembangkan aspek sosial emosional anak pada saat berinteraksi. Tidak hanya itu, diharapkan juga anak dapat mengembangkan fisik motorik anak melalui kegiatan permainan tepola ini, dan juga diharapkan anak mampu memahami aspek kognitif, mengembangkan aspek kognitif anak tentang matematika, konsep pola. Sekian video permainan tepola ini, semoga bermanfaat untuk semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.